Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, saya Syarif Hidayatullah dengan NIM 2310911311018 dari PSKPS Angkatan 2023. Sini saya akan menjelaskan terkait anatomi blok muskuloskeletal. Baik, kita mulai untuk yang pertama. Sini saya akan menjelaskan overview terlebih dahulu. Sini kita akan bahas terkait tiga materi. Yang pertama adalah anatomi muskuloskeletal di regio thoracis dan membri superioris. Kemudian yang kedua yaitu anatomi muskuloskeletal di regio abdominis, pelvis, perineum, dan membri inferioris. Kemudian yang terakhir adalah vaskularisasi dan inervasi sistem muskuloskeletal. Baik, kita mulai dari bagian pertama, yaitu struktur dan fungsi sistem muskuloskeletal. Untuk struktur dan fungsi sistem muskuloskeletal ini terbagi menjadi tiga, yaitu sistem skeletal, sistem artikular, dan juga sistem muskular. Untuk sistem skeletal atau sistem rangka adalah eh, berisi tulang-tulang penyusun tubuh, di mana dia berfungsi sebagai penopang tubuh, sebagai pelindung organ vital, dan sebagai eh, tempat melekatnya otot. Nah, untuk bagian dari sistem skeletal ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu skeleton terunci, yaitu eh, skeleton terunci itu tulang dada dan tulang belakang. Kemudian cingulum superior, yaitu eh, gelang bahu, yaitu os scapula dan juga os clavicula. Kemudian skeleton extremitaris superioris, yaitu otot pada ekstremitas atas, yaitu pada otot tulang, maaf, tulang lengan. Kemudian cingulum inferius yaitu gelang panggul. Kemudian ada skeleton extremitaris inferioris. Inferioris dia adalah tulang pada ekstremitas bawah atau pada tulang bagian kaki. Kemudian yang terakhir ada cranium yaitu tulang tengkorak. Kemudian yang kedua yaitu sistem artikular. Sistem artikular ini adalah sistem yang menghubungkan antar tulang dan memungkinkan pergerakan. Sini terbagi menjadi dua. Yang pertama solid joint. Solid joint ini sendiri adalah sendi yang tidak bergerak atau tidak fleksibel. Contohnya itu sutura pada tengkorak. Kemudian yang kedua yaitu articulatio synovialis. Ini adalah sendi yang lebih fleksibel. Contohnya yaitu sendi bahu dan juga sendi lutut. Terakhir, di sini kita akan bahas terkait sistem muskular atau sistem otot. Sistem otot di sini berfungsi untuk menggerakkan rangka tubuh dan organ. Ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, otot serat, serat lintang atau otot kerangka. Ini biasanya kita gerakan secara sadar seperti otot tangan, otot kaki, otot leher, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada otot polos. Nah, untuk otot polos ini berbeda dari otot kerangka sebelumnya. Otot polos dia digerakkan secara tidak sadar. Dan biasa kita temukan pada otot di bagian organ atau khususnya di bagian pencernaan. Selanjutnya yang terakhir ada otot jantung. Sesuai namanya, otot ini berada di jantung dan dia digerakkan secara tidak sadar sama seperti otot polos. Kemudian, untuk fungsi dari sistem muskuloskeletal ini sendiri secara umum, yang pertama yaitu mendukung dan melindungi tubuh dan organ lainnya. Kemudian yang kedua membentuk postur tubuh. Kemudian yang ketiga melindungi organ-organ penting dalam tubuh. Kemudian yang keempat memungkinkan tubuh untuk melakukan pergerakan. Dan terakhir memberikan bentuk, dukungan, stabilitas, dan pergerakan pada tubuh. Baik, mungkin untuk materi yang pertama, sedikit saya simpulkan untuk sistem muskuloskeletal ini sendiri adalah fondasi struktural tubuh manusia yang penting untuk stabilitas, gerakan, dan perlindungan organ-organ vital. Interaksi antar tulang, sendi, dan otot menghasilkan sistem tubuh yang kokoh namun fleksibel. Baik, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu terkait anatomi muskuloskeletal regional. Di sini terbagi menjadi lima, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu kita ada regio abdominis, kemudian regio pelvis, regio perineum, dan membri inferioris. Baik, yang pertama kita mulai dari membri thoracis.
Nah, di sini bisa kita lihat, di sini kita ada tampakan bagian-bagian tulang. Maaf, ini untuk bagian tulang dada. Di sini kita lihat, di sini ada tulang dada itu disebut dengan kostek. Di sini, maaf untuk gambarnya agak agak terpotong. Jadi di sini ada koste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan ada di koste bagian belakang juga. Nah, kemudian ini potongan sekilas, ini adalah tulang dari tulang belakang, yaitu kita sebut dengan vertebra. Sini yang terlihat adalah vertebra T11, T12, ini artinya vertebra thoracalis 11 dan 12. Kemudian ini vertebra L itu adalah lumbal, vertebra lumbalis. Sini ada L1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian sini ada os coxe. Yang pertama bisa kita osakrum, maaf. Di bagian sini adalah osakrum. Kemudian di bagian sini adalah os coccygeus yang bentuknya seperti segitiga yang mengarah ke bawah. Selanjutnya, eh, mungkin kita bisa lihat di sini ada pertemuan antara tulang bagian kanan dan kiri yang disebut dengan arcus pubicus, yang mana di dalamnya terdapat ligamen, yaitu arcuatum pubis, yang berfungsi untuk eh, selanjutnya, di sini juga kita akan melihat bagian gambaran tulang dari bagian bawah panggul ya. Baik, selanjutnya kita lihat ke gambar yang sini. Ini adalah tampakan gambaran dari tulang belakang tadi atau vertebra. Jadi, sini kita lihat terlebih dahulu. Untuk vertebra itu terbagi menjadi beberapa eh, segmen mungkin. Yang pertama adalah vertebra cervicalis. Bisa teman-teman lihat di sini dia vertebra cervicalis terdapat vertebra cervicalis 1 sampai 7. Kemudian ada yang khas di sini untuk vertebra cervicalis 1, yaitu C1, ini disebut dengan atlas. Kemudian untuk C2 atau vertebra cervicalis kedua itu disebut dengan aksis. Lanjut, di sini kita akan melihat dari vertebra thoracalis atau tulang panggul bagian toraks, bagian dada, dan punggung juga. Untuk vertebra thoracalis dia dari vertebra thoracalis 1 sampai vertebra thoracalis 12. Sini kita lihat vertebra 1, 2, thoracalis 2, VT 3, 4, 5, 6, 7 sampai ke 12. Kemudian ada vertebra lumbalis. Seperti yang saya sebutkan tadi, untuk vertebra lumbalis dia terdapat 5, yaitu vertebra lumbalis 1, 2, 3, 4, dan vertebra lumbalis 5. Kemudian di sini ada os sacrum. Di sini dia ada os sacrum dari 1 sampai 5 juga bagian sini. Kemudian yang terakhir adalah os coccygeus di bagian bawah. Nah, kemudian ada sebutan untuk jika vertebra kita lihat dari tampak lateral, lateral di bagian kiri, kalau di gambar ini ya. Nah, itu ada namanya seperti lengkungan. Nah, lengkungan ini dinamakan cervical lordosis dari pada vertebra cervicalis. Sedangkan pada vertebra thoracalis di sini terdapat sebuah lengkungan juga disebut dengan curvatura thoracalis. Kemudian kemudian untuk di bagian lumbar disebut lumbalis curvatura lumbalis. Kemudian untuk di bagian os sacrum dan juga os coccygeus dinamakan curvatura sacralis. Baik, mungkin ini untuk tampakan pada anterior pada bagian vertebra. Baik, selanjutnya di sini vertebra, jika kita lihat pada tampakan superior, yaitu pada dari bagian atas, sini kita lihat terdapat sebuah lubang yang dinamakan dengan foramen vertebrale. Jadi pada setiap vertebra yang berhubungan ini, di dalamnya terdapat lubang untuk tempat lewatnya vaskularisasi pembuluh darah ataupun inervasi atau nervus saraf-saraf. Kemudian di sini ada sebuah tonjolan yang dinamakan dengan processus venosus di bagian sini. Kemudian ada sebuah dataran yang dinamakan facies articularis.
Untuk fascia articularis ini dia tergantung penamaannya tergantung dari letaknya. Ada fascia articularis capitis transversalis, kemudian ada fascia articularis superior, kemudian ada fascia articularis capitis costae. Kemudian di bagian sini, di bagian tulang ini juga terdapat korpus. Selanjutnya kita lihat pada vertebra pada tampakan lateral atau kita lihat dari bagian samping. Jika dipotong maka akan tampak seperti ini. Tadi ada korpus, kemudian ada processus spinosus. Kalau dari samping dia akan terlihat seperti ini. Kemudian ada processus transversus. Nah, kalau pada tampakan superior mungkin tidak terlihat. Jika kita lihat pada tampakan lateral, kita akan terlihat melihat penonjolan yaitu processus transversus di bagian sini. Lanjut. Nah, ini vertebra jika kita lihat pada tampakan posterior atau dari belakang. Di sini kita lihat ada kanalis vertebralis, kemudian ada beberapa prosesus yang kita jika lihat dari belakang. Selanjutnya ini juga tampakan lateral ya, sama. Baik, mungkin kita lanjut ke gambar berikutnya. Nah, di sini kalau kita tadi melihat bagian tulang, di sini kita akan tampak bagian tubuh manusia juga terdapat nervus-nervus dan juga eh, pembuluh darah secara umum. Selanjutnya, nah untuk dari yang lanjutkan, kemudian di sini kita akan lihat eh, secara umum dari bagian toraks, bagian dada manusia. Kita mulai dari paling atas, dari bagian kepala. Di sini terdapat os occipital. Maaf, os occipital bagian sini. Kemudian eh ini tadi adalah tulang belakang, yaitu vertebra. Kemudian di sini kita akan melihat tampakan gambaran mulai dari nervus spinalis, nervus cervicalis, kemudian di sini juga ada plexus yaitu anyaman dari nervus atau saraf-saraf persarapan. Untuk plexus cervicalis yaitu anyaman saraf pada bagian cervical atau leher. Kemudian ada plexus brachialis, anyaman pada bagian tangan, brachial. Kemudian di sini kita akan lihat gambaran dari tulang scapula, kemudian ini juga clavicula, kemudian dia ada os humerus, kanan dan kiri, os humerus, kemudian ini tadi adalah tampakan koste di bagian belakang. Kemudian sampai ke bawah ke vertebra lumbalis, kemudian os coxae dan os sacrum, kemudian ini adalah tulang bagian panggul. Jadi mungkin kita akan bahas secara lebih dalam, yaitu ini adalah potongan melalui vertebra thoracalis. Di sini kita akan lihat ada bagian yang berwarna merah, ini disebut dengan aorta, yaitu pembuluh darah besar, aorta thoracica, yaitu aorta pada bagian toraks. Selanjutnya, mungkin di sini kita akan melihat beberapa otot-otot ya yang berwarna seperti merah agak ke pink, warna pink gitu, seperti itu. Kemudian di sini kita akan melihat lapisan yang pertama ada dura mater spinalis, ada arachnoidea mater, kemudian ada pia mater spinalis. Selanjutnya ini adalah untuk potongan melalui vertebra lumbalis. Di sini kita akan melihat ada ganglion spinale, kemudian ada tadi sama ada dura mater, arachnoidea mater, dan juga pia mater. Kemudian untuk di lumbalis sendiri, di sini ada terdapat nervus spinalis, kemudian ada ramus, yaitu ramus ventralis, dan juga ramus dorsalis. Selanjutnya, mungkin ini gambaran yang lebih rinci ya untuk vertebra tadi. Di sini dia lebih jelas melihatnya karena dibedakan berdasarkan warnanya. Nah, di sini
adalah gambaran dari nervus-nervus pada cervicalis yang mungkin nanti akan saya jelaskan lebih dalam di bagian terakhir. Mungkin ini sedikit. Ini adalah nervus cervicalis satu yang mana dia keluar di atas vertebra cervicalis satu di sini. Kemudian ada 7, dia sama seperti ininya. Kemudian untuk nervus cervicalis 8 dia keluar di bawah vertebra cervicalis 8 di bagian sini. Kemudian dia terdapat 8 nervus cervicalis, namun hanya terdapat 7 vertebra cervicalis. Kemudian eh, bisa dilihat sekilas untuk yang berwarna biru adalah nervus thoraciki, kemudian yang berwarna ungu adalah nervus lumbalis, kemudian yang berwarna merah itu ada nervus pada bagian sakralis dan juga bagian koksigi. Baik, mungkin kita lanjut pada membran superioris. Di sini kita akan melihat pada tulang bagian toraks. Yang pertama, di sini ada 3 tulang. Yang pertama ada os clavicula, kemudian di sini ada os scapula, dan ada os humerus. Mungkin untuk os clavicula di sini sedikit, sedikit terpotong. Nah, namun mungkin kita akan lihat lagi nanti. Mungkin kita akan bahas untuk os scapula. Untuk os scapula ini dia khasnya berbentuk seperti sayap, ya, seperti sayap. Jadi di sini kita lihat ada margo, margo superior dan juga margo medialis. Kemudian ada tampak eh, dataran, ada fossa subscapularis di bagian sini ya. Kemudian tadi juga ada margo lateralis ya, peninggian di lateral. Kemudian tadi di superior di atas ini dan ada margo medialis di tengah. Kemudian untuk scapula ini sendiri juga terdapat angulus atau ujung, yaitu angulus inferior dan juga angulus superior. Selanjutnya, kita bahas terkait os humerus. Os humerus, di sini kita akan lihat ada 2 bagian yang tampak peninggian. Yang pertama ada tuberculum majus dan juga tuberculum minus. Ya, selanjutnya di sini ada sebuah kepala yang dinamakan dengan kaput humeri. Kemudian di bagian bawah kita akan lihat seperti ada lembah atau bagian yang menjorok ke dalam, yaitu ada fossa radialis, kemudian ada fossa lateralis, dan juga fossa medialis. Baik, lanjut. Sini kita akan bahas terkait eh, otot yang menempel pada bagian tulang dari os scapula, os clavicula, dan juga os humerus. Di sini saya jelaskan sedikit untuk yang berwarna biru dan merah ini berkaitan dengan origo dan juga insersio atau awal dan akhir dari otot tersebut. Kemudian yang pertama kita bahas dari yang pada os scapula di sini terdapat eh, beberapa otot. Yang pertama ada musculus subscapularis. Kemudian yang di warna biru di sini adalah musculus serratus inferior. Maaf, musculus serratus anterior. Kemudian di sini juga ada perlekatan dari origomusculus triceps brachii. Kalau untuk yang biru tadi adalah insersio dari musculus serratus anterior. Kalau yang merah ini adalah origo dari musculus subscapularis. Lanjut untuk di os clavicula, di sini kita akan melihat ada origo dari musculus deltoideus dan juga ada insersio dari musculus trapezius yang biasanya terdapat di bagian punggung. Kemudian untuk di bagian humerus di sini mungkin ada beberapa mungkin saya sebutkan. Yang pertama di sini ada insersio dari menempelnya insersio dari musculus pectoralis major, kemudian insersio dari musculus subscapularis, kemudian ada insersio dari musculus biceps brachii. Untuk yang warna merah di sini ada origo dari musculus brachialis. Kemudian di bagian bawah juga ada musculus brachialis.
Baik, mungkin selanjutnya kita lihat dari eh, struktur yang terdapat pada os clavicula. Os clavicula ini kita bisa lihat, kita pegang di bagian eh, ada atas kita, bagian kanan dan kiri. Jadi dia ada clavicula dextra dan os clavicula sinistra. Nah, di sini kita bisa lihat dari permukaan superior. Di sini yang pertama ada ekstremitas acromialis. Kemudian yang kedua ada ekstremitas ternalis. Ini berhubungan dengan di mana tempat melekatnya. Jadi untuk ekstremitas acromialis dia terletak dekat dengan bagian bahu. Untuk ekstremitas ternalis dia dekat dengan sternum. Makanya dia dinamakan ekstremitas ternalis. Baik, nah ini untuk penampakan posteriornya dan ini untuk tampakan anteriornya. Kemudian untuk sclavicula di sini terdapat bagian badan yang disebut dengan corpus clavicula. Kemudian untuk yang permukaan inferior, sini kita lihat sama ada ekstremitas acromialis, kemudian ada ekstremitas ternalis, bagian anterior, bagian posterior. Nah, jika dari permukaan inferior kita dapat melihat sebuah sulcus atau sebuah daerah yang menjorok ke dalam yaitu adalah sulcus musculi subclavii. Kemudian di sini kita lihat ada terdapat bagian seperti berbentuk bulat dan agak menonjol yaitu adalah impresio ligamenti costoclavicularis. Lanjut untuk penempelan otot, otot yang menempel pada bagian os clavicula. Di sini kita lihat ada yang berwarna merah tadi adalah origo dari musculus sternocleidomastoideus dekat dengan ekstremitas sternalis. Kemudian di sini ada origo dari musculus pectoralis major, kemudian ada origo dari musculus musculus deltoideus di bagian sini dan sini. Kemudian eh, untuk yang warna biru di sini ada insersio dari musculus trapezius. Kemudian untuk yang berwarna hijau ini adalah ligamen yang terdapat pada os clavicula. Yang pertama ada eh, ligamen trapezoideum bagian sini dan juga ligamen conoideum di mana kedua ligamen ini dinamakan dengan merupakan bagian dari ligamen coracoclavicular. Baik, mungkin ini jika kita lihat ada sebuah artikulasio yaitu dinamakan dengan artikulasio sternoclavicularis. Di sini ada tadi os clavicula, kemudian di antaranya ini terdapat musculus subclavius, kemudian eh, ya bisa eh, melihat sendiri beberapa bagian dari artikulosio sternoclavicularis. Baik, selanjutnya kita ke membran superioris masih, tapi ini adalah tampakan lanjutan dari osteomerus tadi di bagian tangan, dan ini adalah pertemuan antara tangan bagian atas dan bawah. Maksudnya adalah ini adalah os humerus, kemudian ini adalah kita kenal dengan nama siku. Kemudian ini ada os radial dan os ulna. Baik, untuk os humerus tadi sudah kita bahas. Eh, Terdapat capitulum humeri yang di bagian sini yang nantinya akan menghubungkan dengan dua dua tulang, yaitu adalah os radius, di mana os radius itu dia terletak eh, di kalau kita lihat itu sejajar dengan jari jempol, ya, ibu jari, maaf. Kemudian untuk os ulnar itu sejajar dengan jari kelingking. Untuk yang pertama di sini ada sebuah penonjolan yaitu adalah processus coronadeus. Kemudian untuk bagian os radius yang bagian sini adalah os radius. Sini ada kaput atau bagian kepala, kaput radii. Kemudian ada kolom radii yaitu leher. Kemudian ada tuberositas radii. Nah, untuk os ulna sendiri yang bisa kita lihat di sini ada incisura radialis yaitu ada celah di bagian sini. Lanjut, kalau tadi adalah tampakan anterior, berarti kita lihat dari bagian sini, kemudian
Kalau kita lihat dari tampakan posterior dari belakang, maka kita akan lihat struktur yaitu yang dinamakan oleh Kranon, di mana kita bisa pegang di bagian siku yang tampak keras itu disebut dengan oleh Kranon, yang mana dia bertemu dengan fossa olecranii atau sebuah taran. Kemudian tadi sudah kita jelaskan terkait os radius dan juga ini ada os ulna. Selanjutnya, jika dalam posisi ekstensi atau posisi lurus, ini ekstensi, ini adalah posisi fleksi. Untuk posisi ekstensi kita lihat seperti ini. Ini adalah os humerus, ini os radius dan os ulna. Sama, namun ini jika posisi ekstensi kita lihat dari medial. Kemudian jika pada posisi fleksi dia tulangnya akan tampak seperti ini, seperti 90 derajat ya posisi posisi fleksi. Jika kita lihat dari posisi lateral, ini adalah oleh Kranon, kemudian ada sebuah penonjolan yaitu prosesus coronoideus, kemudian ada tadi os radius, ini os ulna, kemudian ada kaput kolom radii dan lain-lain. Nah, ini jika kita lihat pada tampak medial atau dari bagian dalam. Dari posisi fleksi pada bagian osomerus, ulna, dan os radius. Di mana ini adalah posisi fleksi pada tangan kita. Selanjutnya mungkin ini untuk os radius dan os ulna tadi. Untuk os radius, eh, dia khasnya dia terdapat kaput radii, di mana kaputnya ini, kepalanya ini tampak seperti sebuah cincin, di mana bagian atas dari kaput radii ini dia rata, ya. Kemudian untuk bagian dari os radius, di sini ada juga di ujungnya terdapat processus stylodius radii, di mana nantinya ini akan menghubungkan dengan tulang bagian telapak tangan, bagian tangan. Kemudian untuk os ulnar, di sini jika pada lateral kita akan tambah oleh kranon, yaitu siku. Kemudian di sini ada beberapa fasies dan juga margo pada eh, os radius dan os ulna. Nah, ini kita bisa lihat tambahan dari os radius dan juga os ulna. Di pada os radius dan os ulna, di sini kita akan lihat persendian atau ligamentum dengan os capoideum. Di bagian sini, kalau ini adalah persendian dengan os lunatum, yaitu permukaan persendian karpal di bagian tangan tadi. Kemudian jika kita lihat dengan potongan koronal radius, di sini perlihatkan ketebalan batang tulang kortikal berkurang hingga menjadi lapisan tipis di atas tulang trabekulas penguasa pada ujung distal. Baik, selanjutnya kita ke bagian lebih bawah. Di sini adalah karpal atau bagian telapak tangan. Palmar. Di sini tangan kanan. Jika kita lihat ini tangan kanan pada tampakan anterior. Kita mulai dari ossa carpi atau ossa carpalia. Di sini ada ossa carpi, carpalia, kemudian metakarpal, kemudian palang proksimal, palang media, dan palang distal. Pertama dari os karpal, di sini kita akan lihat ada os pisiform, kemudian ada os lunatum, kemudian ada os capoideum, kemudian ada os trapezium, ini adalah os trapezoideum, ini adalah os capitatum, kemudian ini adalah os hamatum. Kemudian pada os metakarpal, di sini terdapat basis atau dasar, bagian sini, sini, dan sini. Kemudian ada korpus, bagian badan, sini, 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 bagian sini, dan sini. Selanjutnya ada kaput atau kepala dari os metakarpal, sini, di sini, dan di sini. Kemudian pada palang
bagian palang di sini terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah palang proksimal, proksimal yang artinya lebih dekat dengan tubuh. Di sini juga ada kaput, ada kepala, kemudian ada korpus, badannya, dan juga ada basis, yaitu dasar. Kemudian sama, di sini adalah palang media, di sini adalah palang distal. Dan bedanya di sini terdapat tuberositas. Jadi, kita ulang sedikit untuk palmar, kaos palmar, bagian tangan ini terbagi menjadi yang pertama adalah os karpal di sini, kemudian os metakarpal sini, kemudian palang proksimal, palang media, dan palang distal. Baik, mungkin ini untuk tampakan eh, tangan kanan tampak posterior di bagian dorsal. Sama, namun di sini kita akan melihat beberapa, maaf, sama seperti yang tadi. Selanjutnya ini untuk apa namanya, penempelan otot pada tulang-tulang bagian eh ini. Yang pertama ini sudah kita bahas tadi. Mungkin ini terdapat pada os ulna. Di sini terdapat insersio dari, maaf, dari os radial ini, os ulnar ini terdapat insersio dari musculus brachialis. Kemudian ada origo dari musculus flexor digitorum profundus. Kemudian di sini mungkin yang kita highlight pada bagian palmar, di sini terdapat insersio dari beberapa otot yang membantu pergerakan dari palmar itu sendiri ya. Jadi ada insersium musculus abductor pollicis longus, insersium musculus flexor carpi radialis, dan ada insersium musculus flexor pollicis longus, dan terakhir ada insersium musculus flexor digitorum profundus. Baik, selanjutnya kita akan bahas lebih dalam terkait otot-otot yang terdapat pada bagian membri superioris atau bagian ekstremitas superior. Di sini kita mulai dari ini adalah seperti otot yang melekat pada bagian scapula. Di sini yang perlu kita yang biasanya kita ketahui yaitu adalah musculus latissimus dorsi, kemudian ada musculus subscapularis, kemudian sini ada musculus deltoideus jika dibuka, dan juga ada musculus pectoralis major, dan ada musculus pectoralis minor. Kemudian di bagian lengan, di bagian os humerus, jika kita lihat dari anterior, maka kita akan lihat dari musculus biceps brachii. Untuk musculus biceps brachii ini, dia terbagi menjadi dua kaput, yaitu kaput longum dan juga kaput brevi. Selanjutnya, jika kita lihat dari bagian selanjutnya mungkin bisa kamu teman lihat di sini ada beberapa banyak sekali eh, otot yang menempel pada bagian membri superioris. Kalau ini tadi adalah otot-otot yang tampak pada superficial. Kemudian jika kita lihat lebih dalam, ini adalah otot-otot yang tampak pada bagian profunda atau lebih dalam. Baik, selanjutnya ini ada lapisan profunda. Di sini kita akan lihat beberapa otot. Ada musculus teres major, kemudian hmm, banyak sekali otot-otot yang menempel pada lapisan profunda. Selanjutnya adalah anatomi muskuloskeletal regional pada bagian palma manus.
Pada bagian palma manus tadi, di sini kita akan lihat beberapa muskulus. Yang pertama ada muskulus extensor carpi radialis longus, kemudian ada muskulus extensor carpi radialis brevis, ada muskulus extensor carpi ulnaris, kemudian di sini ada muskulus extensor digitorum, kemudian ada musculus extensor indicis, ada musculus extensor digiti minimi. Kemudian di sini ada musculus abductor pollicis longus, musculus extensor pollicis brevis, dan musculus extensor pollicis longus. Kemudian untuk yang berwarna biru ini adalah eh, tendo. Ini untuk bagian ini adalah musculus extensor indicis. Nah, ini tadi adalah tendo dari musculus extensor digitorum dan musculus extensor digiti minimi. Selanjutnya, ini adalah eh, bagian otot jika kita lihat dari medial. Ini adalah musculus biceps brachii. Kemudian di sini ada musculus triceps brachii di bagian lateral, di bagian posterior maksudnya. Kemudian di sini adalah ada gabungan dari beberapa otot yang disebut dengan musculi flexor superficialis. Sini terdiri dari musculus prenator teres bagian sini. Selanjutnya, di sini kita akan melihat tampakan dari otot musculus brachialis. Kemudian di sini kita akan lihat dari beberapa otot yang pada bagian jari-jari tangan. Ada musculus flexor digitorum superficialis, ada musculus flexor pollicis longus, kemudian ada musculus palmaris longus. Dan di sini kita akan lihat sebuah gambaran yang tampak warna putih. Ini adalah ligamentum carpi palmar yang merupakan sambungan dari musculus extensor retinaculum. Hmm. Selanjutnya, kita beralih pada regio abdominis atau regio perut. Di sini, yang pertama kita lihat dari bagian tulang-tulang yang menyusun dari regio abdominis. Ini mulai dari osternum. Osternum ini terdiri dari corpus sterni. Kemudian selanjutnya pada osternum itu melekat os costae yang berjumlahnya ada 10. Kemudian untuk yang costae yang berwarna krem, untuk yang berwarna seperti agak biru hijau ini adalah si ligamentum dari uh, cartilaginous costae. Kemudian tadi sedikit setelah dari sternum, di sini ada processus sipoideus. Kemudian ini adalah vertebra thoracalis, kemudian vertebra lumbal, kemudian ini adalah os cocce. Di sini os cocce. Di sini juga terdapat si promontorium, os sacrum, kemudian ini ada os coccygeus. Kemudian pada tulang panggul di sini kita akan jumpai bagian yang ini adalah crista iliaca yang terdiri dari beberapa struktur lain yaitu ada labium, kemudian ada tuberculum. Kemudian bagian dataran yang mulus ini disebut dengan ala osis ilii. Ini adalah os ileus ya teman-teman. Adalah os ileus. Kemudian yang nanti yang bertemu di sini diumumkan sebuah eh, ligamentum arcuatum pubis atau nama organnya adalah arcus pubis. Ini nantinya akan lanjut menyatu dengan os di bawahnya untuk tulang paha. Baik, selanjutnya kita bahas terkait otot-otot pada regio abdominal. Mungkin yang bisa kita lihat di sini, di bagian abdomen, selain dari otot-otot juga terdiri dari vaskularisasi dari pembuluh darah yang berwarna merah-merah ini. Berwarna merah-merah ini.
Kemudian untuk tulangnya, untuk ototnya, maaf, di sini ada musculus transversus thoracis di sela dari koste-koste ini. Kemudian eh, ada juga musculi intercostales yang merupakan gabungan dari musculus externus, internus, dan juga intimus. Kemudian di sini ada musculi transversus abdominis, kemudian ada musculi recti abdominis, kemudian ke bagian bawah sedikit, di sini ada musculus obliquus internus atau externus abdominis, di mana beberapa otot yang saya sebutkan sebelumnya ini dibagi tergantung letak ketebalannya dari superficial sampai ke profunda. Kemudian nah ini tadi jika kita lihat lebih dalam, di sini kita akan melihat eh di sini ada musculus pectoralis major di bagian dada. Ini. Dan kita ada musculus latissimus dorsi bagian sini di bagian eh bawah dari aksila. Kemudian ada musculus serratus anterior ini. Kemudian ada musculus obliquus externus abdominis seperti yang disebutkan tadi, dan juga musculus obliquus internus abdominis. Lalu ada sebuah otot yang dinamakan dengan musculus piramidalis karena bentukannya itu seperti piramida. Kemudian eh, di sini juga terlihat warna yang lebih muda, lebih pudar itu adalah ligamentum-ligamentum dari wujud dari otot-otot tersebut. Nah, untuk di gambar yang ini mungkin bisa kita lihat di sini ada yang terlihat berwarna kuning. Ini adalah bagian lemak-lemak yang normalnya ada di dalam tubuh, di mana untuk gambaran yang warna biru ini adalah merupakan pembuluh darah yaitu vena yang mengalirkan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Di sini ada vena subclavia dekat dengan clavicula, kemudian ada vena axillaris dekat dengan aksila atau bagian ketiak, kemudian ada vena cephalica, kemudian ada cabangan dari interkostal ke vena axillaris tadi. Kemudian mungkin bisa kita lihat di sini ada eh, vena circumflexa, kemudian ada vena pudenda externa, kemudian di bagian bawah dikit ada vena femoralis sampai ke bagian bawah. Kita kemudian beralih ke bagian pelvis. Di sini jika kita eh, lihat secara medial di potong bagian tengah terus kita lihat pada tampakan medial, di sini kita akan melihat gambaran otot dari musculus piriformis di sini. Kemudian ada musculus coccygeus yang ini. Kemudian ada musculus levator ani. Kemudian ada musculus sphincter ani externus, di mana musculus sphincter ini yang berfungsi untuk membantu pada saat pengeluaran feses atau ya pada anus. Disebut dengan musculus sphincter ani externus dan juga internus. Kemudian di sini ada musculus puborectalis dan ada musculus iliococcygeus, yaitu otot yang terletak pada os ileus dan juga os coccygeus. Dan di sini ada sebuah apa garis atau gambaran garis yang disebut dengan linea arcuata. Jika tadi kita lihat pada tampak medial, jika kita lihat pada tampak lateral, dia akan seperti ini. Ini ada os pubis, kemudian ini adalah uretra, ini vagina, ini uretra, kemudian ini adalah rektum. Ini adalah gambaran pada perempuan ya. Kemudian ini adalah os coccygeus, kemudian ada ligamennya, dan ada beberapa otot. Tadi ada musculus piriformis, musculus iliococcygeus, dan musculus pubococcygeus. Nah, untuk os sacrum ini sendiri,
ada beberapa struktur. Yang pertama ada sebuah penonjolan yang kita sebut dengan processus articularis superior. Kemudian ada promontorium di bagian sini adalah promontorium. Kemudian ada sebuah gambaran garis yaitu linea terminalis untuk di parasakralis. Kemudian ada linea transversae adalah garis yang menghubungkan dari sebuah lubang-lubang ini untuk lubang ini disebut dengan foramina. Itu adalah foramina sacralia anterior. Kalau dari belakang kita sebutnya foramina sacralia posterior. Yang mana lubang-lubang ini dihubungkan oleh sebuah linea yaitu linea transversa tadi. Kemudian ini adalah bagian puncak yaitu apex yang disebut dengan apex sehingga namanya adalah apex osis sacri. Kemudian lanjut untuk di os coccygeus. Di sini kita akan lihat dari ada processus transversus coccygeus dan bagian dari os coccygeusnya ini sendiri. Kemudian jika kita lihat pada potongan transversal, di sini kita lihat melalui foramina sacralia. eh dan yang kedua, di sini ada sebuah foramen disebut dengan foramen sacrali anterius. Kemudian ada satunya foramen sacralia posterior. Dan di tengahnya ada foramen intervertebra, vertebrale. Kemudian ada sebuah lembah yaitu canalis sacralis dan juga ada peninggian crista sacralis mediana. Nah, untuk yang os koksige dan Sacralis dan os koksige tadi, jika kita lihat pada tampakan posterior atau pada bagian belakang, di sini kita akan lihat sebuah processus atau sebuah penonjolan yang dinamakan dengan processus articularis superiores. Kemudian di sini ada bagian yang mulus disebut dengan facies auricularis. Kemudian ada tuberositas sacralis. Kemudian ada crista sacralis yaitu peninggian. Kemudian ada crista di bagian sini. Kemudian sama ini untuk lubang ini disebut dengan foramina karena kita lihat dari posterior maka namanya adalah foramina sacralia posteriora. Kemudian ada cornu sacral di sini dan di sini adalah cornu coccygum. Dan ada sebuah penanggalan lagi di sini sudah disebutkan tadi adalah processus transversus coccygeus. Nah ini untuk ototnya jika kita lihat lebih dalam lagi. Di sini adalah gambaran uretra di dalam, kemudian ini vagina, kemudian ini si rektum. Dan untuk otot yang ada pada regio ini, yang pertama ada musculus obturatorius internus, kemudian ada musculus pubococcygis, kemudian ada musculus iliococcygis, dan terakhir ada musculus piriformis yang ini. Selanjutnya, jika kita lihat pada eh, dari depan, maka inilah gambaran dari yang tadi sini ada vagina, kemudian ada maaf ini uretra, kemudian ada vagina dan juga rektum. Kemudian ini adalah otot-ototnya tadi kanan kiri. Ini adalah otot eh musculus pubococcygis. Kemudian ini adalah musculus iliococcygis. Kemudian ini adalah musculus coccygeus. Kemudian yang ini adalah musculus piriformis. Eh, baik, lanjut kita ke anatomi pada regio perinei wanita. Untuk struktur yang kita dapat lihat pada regio ini, yang pertama adalah mons pubis, yaitu adalah rambut-rambut yang ada pada di sekitar dari kemaluan nanti pada karena kita bahas wanita ini di sekitar dari kemaluan wanita atau vagina. Kemudian eh, di sini kita akan lihat adalah ada namanya prepucium clitoridis. Kemudian ada glans clitoridis yang terlihat lebih bulat. Kemudian ada frenulum clitoridis di bawah dari glans clitoridis tadi. Kemudian ada sebuah lubang yang dinamakan dengan ostium uretra externum. Kemudian pada vagina ada namanya labium. Untuk ada terbagi dua, yaitu labium maius dan labium minus.
Labium minus terletak lebih lebih proksimal, untuk labium maius lebih distal. Ini labium maius, maaf, ini labium minus, ini labium maius. Kemudian di sini ada sebuah muara dari sebuah lubang, ada dua muara ductus para uretra. Ada disebut dengan skene. Kemudian di sini ada vestibulum vaginae, kemudian ada ostium vaginae. Ini bagian lubang sini disebut dengan ostium vaginae. Kemudian ada di tepat di samping dari ostium vaginae, di sini ada namanya caruncula. Itu caruncula hymenales. Kemudian yang terakhir di sini ada tambahkan yang bulat. Ini adalah bagian dari anus. Jika kita buka, kita lihat lebih dalam. Di sini ada tampakan lemak yang warna kuning-kuning ini. Selanjutnya, ini tadi adalah klitoris ya, atau di tengahnya kita sebut dengan glans clitoridis. Kemudian ada beberapa otot yang terdapat pada regio perineum ini. Yang pertama adalah musculus bulbus spongiosum. Itu di bagian sini dan sini. Bagian sini. Kemudian pada bagian sini disebut dengan musculus ischiocavernosus. Kemudian ada musculus bulbus spongiosum di bagian sini, ya. Kemudian ada musculus gluteus maximus yang nantinya ini juga menyambung sampai ke bagian paha. Kemudian ada musculus transversus perineae superficialis. Kemudian eh, jika ada otot, nantinya ada ligamen. Maka di sini jika kita lihat lebih dalam lagi, di sini ada bulbus vestibuli warna biru ini. Kemudian ada musculus compressor uretra bagian sini. Kemudian ada sebuah kelenjar pada perineai yang warna khas disebut dengan glandula vestibularis mayor atau dengan nama lain yaitu kelenjar Bartholin. Kemudian ada musculus transversus perineai profundus dan juga musculus sphincter uretrovaginalis. Fakta sedikit kalau untuk musculus sphincter pada laki-laki dan wanita itu sedikit berbeda. Karena musculus sphincter pada wanita itu cuma satu, hanya ada satu. Untuk pada pria itu terdapat dua. Oleh karenanya eh, laki-laki itu lebih cenderung lebih bisa menahan untuk mengeluarkan buang untuk buang air, menahan buang air ketika kebelet. Kemudian ini sedikit struktur-struktur yang terdapat pada regio perineai. Di sini kita akan melihat dari eh, ada nervus dan juga arteri. Untuk arteri yang berwarna merah ini disebut dengan arteri pudenda interna. Kemudian ada ramus labialis posterior, arteria perinealis. Dan untuk yang warna kuning di sini ada nervus perinealis, dan yang terakhir ada nervus pudendus. Kemudian jika dilihat lebih dalam, di sini kita akan melihat musculus transversus perineum profundus. Kemudian di sini ada sebuah tampakan halus yaitu facies perineum superficialis atau facies oles. Kemudian ada arteri pudenda interna, arteri bulbi vestibuli. Lanjut kita pada perineum pria. Pada perineum pria, di sini pertama kita lihat ada lemak yang makin kuning. Terus ini adalah kutis. Kemudian adalah lapisan fascia penis profunda atau fascia bak. Dan ada fascia spermatica externa di bagian sini. Kemudian ada fascia lata yang sini. Kemudian ada arteri dan juga vena. Sini ada hiatus saphenous, arteri vena femoralis, kemudian ada vena vena magna. Dan untuk gambaran anus,
Untuk pada perineum pria di sini ada yang pertama adalah simfisis pubica yang bagian sini. Kemudian ada regio orogenitalis, dia bentuknya seperti diamond. Kemudian ada ramus, yaitu bulan puluh darah, yaitu ramus osis ischi. Kemudian ada regio anal. Kemudian di sini juga terlihat dari os coccygeus. Nah, mungkin di sini kita lihat beberapa otot yang terdapat pada regio perineum pria. Di sini ada musculus bulbus spongiosum bagian sini, kemudian ada musculus ischiocavernosus bagian sini. Selanjutnya ada musculus transversus perineum superficialis bagian sini. Kemudian ini adalah anus. Di sekeliling dari anus itu dikelilingi oleh muskulus atau otot yaitu musculus sphincter ani externus. Kemudian ada musculus levator ani dan di sini adalah musculus gluteus maximus. Nah, untuk bagian dari penis, jika kita potong secara transversal melalui korpus penis, maka akan tampak gambaran seperti ini. Untuk strukturnya, yang pertama adalah kutis, di bagian kulit sini. Kemudian eh, di dalamnya terdapat ada beberapa vena dan juga arteri. Kemudian terbagi menjadi dua, yaitu corpus cavernosum kanan kiri. Kemudian dilapisi oleh fascia penis profunda atau fascia Bach. Kemudian ini adalah uretra dan di tengahnya terdapat arteri profunda penis. Nah, selanjutnya, jika kita lihat secara terpotong secara medial, kita lihat struktur dari penis. Yang pertama, penis ini terbagi menjadi tiga pars. Yang pertama adalah prostatica uretra. Kemudian ada pars membranacea uretra dan ada pars spongiosea uretra. Untuk pars spongiosea uretra ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu pars occulta penis dan juga pars mobilis penis. Eh, pada prostatica uretra, di sini yang pertama kita lihat ada musculus, yaitu musculus sphincter uretra internus. Kemudian ada prostata atau glandula prostat, kelenjar prostat yang berfungsi untuk memproduksi dari sperma pada laki-laki. Kemudian eh, di sini ada otot lagi, yaitu pars musculus sphincter uretra. Di yang terletak di pars membranacea uretra. Kemudian hmm, di dekat dari musculus sphincter uretra terdapat sebuah kelenjar, yaitu glandula bulbo-uretralis atau kita kenal dengan glandula Cowper. Kemudian ini adalah saluran. Ini ini mulai dari muara ductus ejaculatorii. Kemudian ini adalah muara glandula bulbo-uretra tadi. Selanjutnya ini terlihat gambaran corpus cavernosum. Kita lihat di bagian ini tadi adalah corpus cavernosum, ini corpus spongiosum di uretra. Jadi yang tadi ini adalah bulbus penis, ini adalah crus penis. Kemudian dilapisi oleh sebuah lapisan yaitu tunica albuginea. Ini adalah corpus spongiosum. Kemudian ini adalah eh, glans penis atau ujung dari penis yang di ujungnya akan terdapat sebuah lubang untuk kita mengeluarkan eh, sperma ataupun kencingnya disebut dengan ostium uretra externum. Baik, mungkin selanjutnya kita beralih ke regio membri inferioris atau bagian bawah tubuh. Pertama, di sini kita lihat di sini ada dari vertebra lumbar, kemudian os sacralis, kemudian os sacrum, os sacralis, os oxige, kemudian ada os ileus. Sini diikuti dengan
tulang paha sampai ke bawah. Mungkin di sini kita akan melihat dulu terkait otot yang menempel pada regio membri inferioris. Ada origo dari musculus iliacus bagian sini. Kemudian ada origo dari musculus rectus femoris bagian sini. Kemudian pada os sacrum di sini ada origo dari musculus piriformis. Nah, di bagian sini terdapat banyak sekali origo ya dari musculus quadratus femoris, musculus adductor magnus, musculus obturator externus dan juga musculus gracilis. Kemudian di sini ada insersio dari musculus gluteus minimus dan juga musculus piriformis. Kemudian ke bagian bawah lagi, di sini ada insersio dari musculus biceps femoris, kemudian ada insersio dari musculus quadriceps femoris, dan ada insersio dari musculus sartorius. Nah, untuk ileus sendiri, pada tampak lateral kita akan melihat dari struktur yang ada pada os ileus. Di sini ada sebuah garis, yaitu linea glutea terbagi menjadi tiga, yaitu linea glutea anterior, linea glutea inferior, linea glutelia posterior. Kemudian di sini juga ada linea intermedia, ada crista iliaca, maaf, yang terdiri dari empat struktur lain, yaitu ada labium, tuberculum, dan juga linea. Nah, ini adalah spina iliaca. Kemudian untuk spina iliaca ini sendiri juga terbagi menjadi empat berdasarkan posisinya, yaitu ada spina iliaca anterior superior, spina iliaca anterior inferior, kemudian ada spina iliaca posterior superior, ada spina iliaca posterior inferior. Jadi ada empat. Kemudian ada sebuah celah yang disebut dengan incisura ischiadica major. Kemudian di sini ada bagian badan yaitu corpus ossus ilii. Kemudian ini adalah spina ischiadica di bagian sini. Kemudian ada corpus ischii dan ada tuber ischiadicum. Kemudian untuk pada bagian ini kita lihat ada acetabulum, kemudian ada crista obturatoria, dan ada ramus inferior ossis pubis. Di mana dari kedua tulang ini ada sebuah lubang yang dinamakan dengan foramen obturatum. Nah, ini jika kita lihat dari medial, mungkin kurang lebih sama untuk spina iliaca, tergantung berdasarkan posisinya. Kemudian ada spina ischiadica, kemudian ada eminensia iliopubica, bagian sini ya. Ini adalah foramen obturatum. Eh, jadi untuk ini dibagi menjadi tiga warna. Untuk yang berwarna krem atau kuning ini adalah os ileum, kemudian ini yang biru adalah os ischium, dan ke warna merah inilah os pubis, di mana ketiga tulang ini melekat menjadi satu. Eh, Kemudian kita bagian tulang paha, yaitu os femoris. Sini juga kita lihat pada tampakan anterior. Yang pertama ada mulai dari kaput atau kepala, yaitu kaput osis femoris. Kemudian ada sebuah eh, cekungan yang disebut dengan fovea capitis osis femoris. Kemudian di bagian ada kolum atau leher dari kolum osis femoris. Kemudian ada struktur yang khas ini disebut dengan trochanter mayor dan juga trochanter minor. Trochanter mayor di bagian atas, trochanter minor di bagian bawah. Kemudian ini adalah korpus dari os femoris. Kemudian ini mendekati dengan os patella. Yang biasa kita pegang di bagian lutut. Ini adalah eh, awal dari sambungan ke os patella. Kemudian di sini ada kita sebut dengan epicondylus. Ada epicondylus lateral dan juga ada epicondylus medial. Nah, kalau ini adalah gambaran jika kita lihat dari tampakan posterior atau dari belakang.
Selanjutnya, untuk otot-otot yang terdapat pada regio membri inferioris dan hal ini adalah regio femoralis. Yang pertama kita lihat dari musculus iliacus dan musculus psoas, ini adalah sambungan daripada os coccyx tadi. Kemudian ada musculus pectineus bagian sini. Kemudian ada musculus sartorius yang panjang ini, ada musculus sartorius. Kemudian ada musculus rectus femoris ini. Kemudian ada ini adalah patella tadi, adalah os patella yang menonjol pada kaki paha. Dan terakhir ada sebuah tuberositas tibiae. Ada os tibia. Selanjutnya di sini jika itu tampak lebih dalam, di sini ada musculus iliopsoas. Kemudian ada tendok yang menghabisi dari beberapa otot tadi, yaitu tendok musculus quadriceps femoralis, femoris. Kemudian pada potongan superficial kita akan lihat tampakan gambaran dari otot musculus gluteus maximus. Kemudian ada em, musculus semitendinosus, musculus semimembranosus, dan ada musculus gastrocnemius. Nah, ini jika kita lihat dengan potongan lebih dalam, maka akan tampak otot-otot yang awalnya pada superficial tidak terlihat, namun jika kita buka lebih dalam maka akan lebih terlihat. Kemudian untuk memberi selanjutnya pada tulang tungkai bawah kan, tulang tungkai bawah, sini akan terdapat dua bagian tulang yaitu os fibula yang tampak lebih eh, kecil untuk os tibia yang tampak lebih besar. Untuk strukturnya yang pertama dimulai dari os tibia terlebih dahulu. Di sini ada emnin, ada tuberculum, kemudian ada condylus, medialis dan lateralis, kemudian ada linea obliqua dari sini, kemudian ada tuberositas tibiae. Di sini ada fascias lateralis, kemudian ada margo anterior, margo interossus, kemudian fascias medialis, dan margo medialis. Kemudian di bagian bawah, di sini kita akan lihat fascias articularis, malleoli medialis, dan juga fascias articularis inferior. Lanjutnya untuk os fibula, di sini ada apex, ada caput, dan juga kolum fibula. Kemudian ada fascias lateralis dan fascias medialis. Kemudian ada margo anterior dan margo interiosus. Dan di bagian bawah di sini terdapat malleolus lateralis dan fascias articularis malleoli medialis, di mana kedua tulang ini melekat. Dan untuk otot yang melekat pada tulang ini, yang pertama ada musculus bicefemoris, yang mana insersionya melekat pada kaput os fibula. Kemudian ada muskul origo dari musculus extensor digitorum longus. Kemudian ada insersio dari musculus quadriceps femoris pada eh, facies anterior pada os tibia. Kemudian pada bagian anterior kita lihat ada insersio pada musculus peroneus fibularis yang melekat pada bagian metakarpal, yang di bagian basis metakarpal. Kemudian di bagian palang distal di sini terdapat insersio dari musculus extensor hallucis longus. Kemudian jika kita lihat pada tampakan posterior pada dari belakang, maka ada insersio dari musculus poplitea, kemudian ada insersio dari musculus plantaris, dan ada juga insersio dari musculus flexor hallucis longus yang terdapat pada palang distal. Kemudian mungkin ini untuk otot-otot
yang lebih dalam, bisa teman-teman baca sendiri. Nah, ini juga pada memberi inferior. eh nah, untuk pada bagian kaki, di sini kita lihat pada memberi inferior, itu pertama ada korpus, kemudian ada kolum, dan juga kaput dari bagian kaki atau os plantar. Sini ada os metatarsi 1,345, kemudian ada palang proksimal, medial, dan distal, yang mana kurang lebih sama seperti pada os karpal pada tangan ya guys. Selanjutnya ini untuk otot-otot yang terdapat pada eh, regio inferioris ini ada yang bisa kita lihat, ada otot yang besar yaitu musculus flexor digitorum brevis, dan beberapa otot sesuai pada jari-jari. Kemudian untuk vaskularisasi dan inervasi dari sistem muskuloskeletal, sini yang warna merah ini biasanya adalah arteri, yang warna biru adalah vena. Yang mana vaskularisasi adalah sistem peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh, itu adalah arteri, dari seluruh tubuh kembali ke jantung, itu adalah vena. Nah, untuk arteri sendiri, dia untuk namanya eh, sesuai dengan letaknya. Mungkin ini saya highlight sedikit. Di sini ada arteri karotis interna dan eksterna. Ini biasa, dan arteri karotis komunis. Ini biasa digunakan ketika untuk mengecek kesadaran seorang karena denyut pada eh, bagian tersebut cukup kencang, sehingga ketika ada seseorang sakit ataupun terkapar, itu yang perlu dicek adalah denyut nadi karotisnya. Kemudian ini ada core jantung, yaitu pusat dari vaskularisasi bertubuh manusia. Kemudian ada arteri brachialis pada bagian tangan, kemudian ada arteri radialis dan ulnaris. Kemudian ada arteri berdasarkan tempatnya, ini arteri renalis terdapat di ren atau di ginjal. Kemudian ada arteri iliaca communis eksterna dan interna pada ileus. Kemudian ada arteri poplitea, kemudian ada arteri femoralis pada bagian os femur. Kemudian ada os tibia dan os fibula, ada arteri tibialis dan juga arteri fibularis. Untuk vena sama, tinggal diganti, untuk arterinya itu diganti dengan nama vena. Di sini kita lihat ada vena axillaris, vena basilica, vena brachialis, vena subclavia, dan yang penting ini di sini adalah vena jugularis. Untuk vena jugularis ini biasa digunakan pada pemeriksaan pemeriksaan pada pasien. Kemudian untuk inervasi ini adalah penyebaran dari nervus atau saraf pada tubuh manusia. Mungkin secara garis besar di sini ada ensephalon, yaitu adalah pusat dari persarapan, yang nantinya setiap saraf yang terjadi yang terangsang di bagian tubuh manusia akan kembali ke ensephalon tadi. Yang pertama ada nervi craniales, yaitu adalah nervi di bagian kepala. Kemudian ada medulla spinalis yang berfungsi untuk merespon dari eh, gerakan simpatis. Kemudian di sini ada plexus cervicalis atau anyaman dari nervus-nervus yang terdapat di bagian leher. Kemudian ada ramus ventralis nervis spinalis adalah pada bagian medulla spinalis. Kemudian ada plexus lumbosacralis pada bagian lumbar dan os sacrum. Kemudian juga arah pada nervus yang ada di bagian femur. Kemudian nah, ini adalah gambaran pada ramus di bagian medulla spinalis tadi. Nah, nervi spinalis itu terbagi menjadi 5. Ada nervi cervicalis, nervi thoraciki, nervi lumbalis, nervi sacralis, dan nervi coccygeus berdasarkan pada vertebra pada tulang belakang manusia. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Eh, kita sudah membahas terkait 3 materi, yaitu anatomi, ada secara umum,
Musculoskeletal diregulator membri superioris, kemudian pada bagian abdominis, pelvis, perineum, dan membri inferioris, dan juga